siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Dan satu kata dari kami, lawan. Inilah kita, kalau ada tamu dijamu, dibaik-baikin, bukannya diusir. Orang mau ngaji diusir, gereja dikawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah kesaksian dari jamaah yang berada di tempat Masjid As-Salam ketika Banser itu mendatangi panitia dan memberhentikan kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Jadi ini adalah kesaksian dari jamaah ya. Ana sendiri kurang paham apa yang terjadi negosiasi antara panitia dan Banser. Yang jelas mereka merangsek masuk ke dalam masjid yaitu dengan bau rokok yang sangat menyengat, dan orang yang bertubuh besar itu memulai provokasi ke takmir masjid dan ke beberapa jamaah di saf depan. Dan hampir saja terjadi perkelahian yaitu antara Bapak Banser bertubuh besar kepada salah satu jamaah orang tua, dan mereka menuju pintu keluar Ikhwan sisi utara, dan di sana terjadi keributan dengan pemukulan. Selama maghrib itu mereka nggak ada yang sholat, malah rokokan sambil cekikian, yaitu sambil ketawa, sambil ngerokok gitu ya, tidak ada yang sholat maghrib. Lalu kemudian ba'da isya, Ana tidak sholat sunnah karena harus segera pulang. Istri sudah ketakutan. Itu pun Ana hanya melihat satu Banser yang sholat bareng kami. Jadi ada satu ya, Banser ini ikut sholat berjamaah ya. Yang lainnya pada nggak sholat, malah rokokan dan cekikian, yaitu ketawa, cengengesan gitu ya. Semoga Allah memberi mereka hidayah dan semoga diri ini segera melupakan trauma ya karena kejadian yang telah menimpa di Masjid As-Salam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka ini mendatangi Masjid As-Salam kemudian dengan bau rokok yang sangat menyengat sekali. Dan ada satu jamaah juga mengatakan di situ mereka ini tidak melepas sepatu gitu ya. Padahal di tempat itu adalah tempat untuk menunaikan sholat, tempat suci ya teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Ini masjid nih Pak. Untuk menghadiri ya, ini masjid. Mohon kita menghadiri. Ini masjid Pak. Ya. Ini masjid. Mohon ini masjid. Mohon dihargai ya. Rumah Allah ya. Tahan Pak, kita perlu. Mohon ini dihargai kami. Ini rumah Allah, masjid. Pak, sabar Pak, kita perlu Pak, sabar. Oh, ini yang Banser yang bertubuh besar tadi ya, yang datang negosiasi dengan takmir masjid ya. Masjid. Yang memprovokasi jamaah. Nah, ini orangnya ya. Mohon maaf untuk kajian pada malam hari ini yang rencananya akan diisi oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah pada malam ini di Katakan. Terima kasih mohon dari kami. Nah, teman-teman, jadi kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA itu dibatalkan karena ada pembubaran oleh pihak Banser dan dibatalkan seketika. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi mereka ini memang ya menganggap bahwa dakwah salafi ini membuat keonaran, terus kemudian ujaran kebencian. Namun ini yang sering mereka ucapkan ya, apabila ya bertolak belakang ya, tidak sepemikiran dengan mereka, pasti akan dicap sedemikian. Ada yang mereka itu mengecap sebagai dakwah ini adalah dakwah memecah belah, lalu kemudian disebut juga dakwah Wahabi dan lain-lain, katanya dakwah ini dakwah intoleran dan lain-lain. Bahkan ya Muhammadiyah juga pernah ya itu dilarang ya. Itu masih ada semacam demikian ya. Bahkan Muhammadiyah juga dituduh sebagai dakwah Wahabi. Nah, teman-teman, coba kita dengarkan ya apa alasan mereka ini ya. Kami PAC GB Ansor Kecamatan Gunung Anyar secara tegas menolak apapun dan siapapun
yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Dan satu kata dari kami, lawan. Nah, teman-teman, itulah alasan mereka ini, katanya dakwah salafi ini ya merusak keharmonisan, kemudian memecah belah dan lain-lain. Katanya harus lawan. Nah, teman-teman, namun ini malah bertolak belakang ya. Ketika Banser ini ya itu ingin memasuki daerah Sumatera ya, itu mereka ini dihalau oleh sebagian penduduk di sana. Teman-teman, jadi ini adalah Banser ditolak di Sumatera Barat, akhirnya mengalah pulang. Nah, ya. Jadi kan Banser ini kan sering membubarkan kajian kalau ada di Pulau Jawa ya. Namun ini berbeda di Sumatera. Jadi penduduk sana itu menolak Banser, menolak datangnya Banser di sana. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Nah, buktikan ya yang punya nyali. Nih Banser semuanya. No comment semuanya. Banser no. Yang suka koyar nih. Nih. Ngomong nih. Ini orangnya nih. Nih. Apa bang? Kenapa bang? Kenapa? Macam kuat aja bang. Jangan pancing-pancing bang. Nih. Ini cobalah. Adakan acaranya di sini, kita tengok ya. Mereka persekusi ulama kita tengok dia bikin acara sini. Ini mereka ini. Oh, asik tenang. Oh. Banser ini. Ya. Kita nggak ngomong doang. Orang Minang nggak ngomong doang nih. Kita kasih makan lagi sama orang Minang. Aduh. Kasih makan. Orang Minang memang baik orangnya, Inilah kita kalau ada tamu dijamu, dibaik-baikin. Bukannya diusir. Orang mau ngaji diusir. Gereja dikawal. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video memaparkan bahwasanya Banser ini ditolak di Sumatera Barat, akhirnya mengalah pulang. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau di daerah Pulau Jawa, memang Banser ini sering ya membubarkan kajian yang berbeda paham dengan mereka, lalu kemudian dituduh sebagai dakwah ini adalah dakwah memecah belah, lalu kemudian dakwah mengujarkan kebencian dan lain-lain. Bahkan dituduh sebagai dakwah Wahabi. Ini dari mana ya teman-teman ya? Nah, maka dari itu sangat disayangkan sekali ya. Walaupun berbeda paham, berbeda pandangan ya, namun kita ini tetap saudara kaum muslimin ya. Mereka berdakwah ya, mereka berdakwah dengan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya, bahwa ini adalah bid'ah, ya mereka kan mempunyai hujah ya teman-teman ya. Selagi mereka ini memiliki hujah dan hujahnya itu kuat sekali, maka tidak boleh ya kita ini membubarkan kajian tersebut. Yang boleh membubarkan kajian tersebut ya, ataupun yang boleh menfatwakan bahwa ajaran tersebut adalah sesat, itu adalah MUI ya. Negara punya wewenang, dan sebagai Banser itu juga tidak boleh semena-mena membubarkan ataupun menghentikan, dan ini sudah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia. Ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Kan kita sudah melihat ya, Banser kan sering membubarkan kajian-kajian ya. Lalu kemudian Banser datang ke Sumatera. Nah, seperti inilah ya warga Minang sana juga menolak Banser, sebagaimana Banser juga ya membubarkan kajian ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ya. Nah, maka dari itu ya, membubar-bubarkan ataupun menghenti-hentikan ini bukan tugas Banser. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah wewenang pemerintah ataupun kepolisian gitu ya. Nah, maka dari itu ini kalau tidak dihentikan nanti akan terus berlanjutan kan ya. Di mana mayoritas yang berkuasa ya, nanti kelompok yang berkuasa nanti juga mereka akan berbuat demikian. Nah, maka dari itu sesama Islam ya, walaupun berbeda pandangan ya, selagi itu
masih menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mengapa ya. Itu masih kategori tidak mengapa ya. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah menyimpang ya, seperti Syiah Rafidhah ini sangat berbahaya sekali. Ataupun seperti yang dulu kemarin itu Al-Zaitun, itu memang sudah sesat menyesatkan ya. Dan satu lagi Master TM juga, ini ajarannya seperti apa coba ya. Nah teman-teman, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi hal semacam ini harus dihentikan dan jangan sampai terulang kembali. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.